Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom teman-teman yang ada di sini. Halo. Oke, apa kabarnya? Biasa. Luar biasa. Kak Vera tidak sendiri tapi ditemani dengan Ken, Joines, Yedija, dan Kak Didi. Satu lagi kok belum datang ya teman kita ya? Nah, kita panggil Kak Monika. Kak Monika ini adalah kakak yang paling baik, murah hati, dan suka menabung. Kak, ini katanya, kok ini bajunya kok gini kak? Kak Monika, pakai apa itu? Tadi katanya disuruh bawa perlengkapan. Tapi enggak perlengkapan ini dong Kak. Loh. Enggak pakai ginian barang toh. Loh ini perlengkapan ini kak untuk membasmi virus corona ini kak, biar coronanya mati. Salah tak kak? Tapi kan ini tentang perisai iman, bukan tentang perisai yang ada di depan Kak Monika. Oh salah ya, kayak gini tak? Iya, Kayak ini seperti ya, betul ini Yedija. ya? Iya, Oh, seperti iya, iya. Joines kan. Oh ya hebat ini ya, anak-anak Rocky ini ya. Kak Monika ganti dulu ya. Nah, oke, kita mau lihat Rocky dulu. Rocky, Iya. Berkarakter. jadi berkat. Yes. Duh, maaf ya Kak Monika kok bisa salah gitu ya. Halo, adik-adik Rocky, selamat hari Minggu. Laskar-laskar Kristusnya sudah siap yang di sini, yang di rumah sudah siap atau belum? Laskar Kristusnya pasti sudah siap ya. Ayo, kita mau mulai ibadah Rocky kita hari ini. Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gelador. Saya laskar Kristus, siap gelador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gelador. Saya laskar Kristus, siap gelador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ayo adik-adik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Oke, Rocky. Ceria, berkarakter, jadi berkat. Yes. Saat iblis menggodaku, ayo ditolak dalam nama Yesus. Saat
dalam nama Yesus. Iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ayo kita semangat semua. Karena kasih-Nya dikuatkan, firman-Nya teguhkanku. Ayo lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Stop Kak Didi. Stop Kak Didi. Teman-teman, yang di sini ada Joines, ada Kenong, ada siapa ini? Yedija. Ayo kita semangat, kasih contoh yang bagus buat teman-teman di rumah. Ya, ayo agak mundur, agak mundur. Nah, jangan mau kalah sama teman-teman di rumah loh. Teman-teman di rumah semangat, kita harus lebih semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kita kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Awas, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo Kak Vera sini Kak Vera. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Ya, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus yang manis yang menjamah setiap hati kita. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
hati Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Siapkan Alkitabmu, siapkan bukumu, bolpenmu. Kita akan mendengarkan, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan lupa disiapkan dulu Alkitabnya, bukunya, juga bolpennya ya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang akan Engkau bicarakan Tuhan, apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu Tuhan yang dapat membimbing kami Tuhan, yang memberi penghiburan buat kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu itu menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi teladan Tuhan di lingkungan kami berada Tuhan, terutama buat keluarga kami Tuhan. Biarlah papa mama kami Tuhan boleh melihat Tuhan bahwa ada Roh Kudus, ada Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Amin. Dan biarlah keluarga kami Tuhan diberkati Tuhan melalui keberadaan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami minta Roh Kudus Tuhan untuk selalu menaungi kami, memberikan kami roh pengertian tentang firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya sudah siap, bukunya, catatannya sudah siap semua ya. Tadi kan sudah disiapkan.
hari ini, hari Minggu 26 Juli 2020. Ya, temanya ketopong keselamatan dan pedang roh. Temanya kalau mau dicatat ya, temanya ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, sudah dicatat ya. Apa sih Kak ketopong keselamatan itu? Yuk kita baca dulu firman Tuhan hari ini di Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Kalau minggu-minggu yang lalu Efesus 6 juga mulai ayat 14 ya. Kalau hari ini kita mulai ayat 17. Ayat 17. Lalu kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu dua dari perlengkapan senjata rohani. Ketopong keselamatan itu, coba dilihat tadi teman-teman yang prajurit itu ya, yang mereka bergaya jadi prajurit Romawi. Nah itu pakai ketopong. Ketopong itu adalah topi. Tapi kalau topinya prajurit itu bukan dari kertas kayak gini, bukan, tapi dari besi baja. Jadi harus kuat untuk melindungi apa? Kepala dari prajurit itu. Karena mereka kan harus berperang. Nanti mereka kalau dilempar sama musuhnya, dipanah sama musuhnya, kalau ada ketopongnya, nah ini ya, kalau ada kepalanya dilindungi, nah pasti aman. Nah seperti ini ya, pasti aman ketopong ya. Nah tapi kenapa Kak? Lah sekarang kan aku gak punya musuh Kak, aku kan bukan prajurit, aku kan murid sekolah, gak ada musuhnya. Nah kita kan ada musuh kita, yaitu apa? Iblis yang selalu cari anak-anak Tuhan ini, mana ini yang bisa diserang ini. Ya iblis itu berkeliling, dia mau mencari anak-anak yang bisa diserang. Makanya kita harus menjaga, melindungi kepala kita. Loh, apa Kak maksudnya kepalanya dilindungi Kak? Ya, itu adalah pikiran kita. Ya, kita harus melindungi supaya nggak dikuasai oleh iblis. Nah, supaya pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang baik itu. Kenapa? Karena iblis itu suka apa? Mengacaukan pikiran kita, membuat kita apa ya? Yang pertama membuat kita bisa jadi anak-anak yang lalai. Disibukkan kita disibukkan, misalnya sibuk belajar terus sampai kita lalai, kita enggak berdoa, enggak membaca firman, ya kita asik belajar terus, atau kita asik apa? Kita asik nonton TV terus, main game terus ya. Sama iblis disibukkan supaya kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah nunggu loh. Mana ini anakku kok enggak datang, aku sudah kangen. Tapi kita apa? Dibuat sibuk sama iblis. Sibuk main game, sibuk belajar bisa, sibuk apalagi nonton TV bisa. Nah, dibuat hubungan kita sama Tuhan itu jadi jauh sama iblis. Nah, makanya kita harus apa? Memperlengkapi apa? Hidup kita ini dengan ketopong keselamatan. Karena iblis apalagi? Yang satu tadi apa? Iblis membuat kita lalai. Yang kedua, iblis membuat kita tidak fokus. Nah, iblis membiarkan kita pergi gereja. Oke, ayo anak-anak Tuhan pergi gereja. Tapi saat di gereja pikirannya tidak konsentrasi, tidak puji-pujian, tapi malah cari wifi, mau main game bareng temannya ya. Ayo kita mau ini game online sekarang ini mumpung ada wifi-nya. Nah, atau kita sekarang ibadah online, kita ibadahnya kepengen cepet-cepet.
Ayo kak, cepetan selesai kak, aku sudah perjanjian mau game online ini. Itu namanya sama iblis dibuat tidak bisa fokus pikiran kita. Makanya pikiran kita harus dikuasai oleh firman Tuhan supaya kita tidak dikacaukan sama iblis. Kemudian yang ketiga, iblis membuat pikiran kita ini jadi pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, merasa nggak bisa, nanti gimana aku kalau ngerjakan ini nggak bisa loh ma, aku takut ma. Terus merasa nggak punya temen, aku nggak mau ke gereja, nggak ada temennya ma. Atau takut aku nggak mau pergi kemana, ikut lomba, nanti nggak ada temannya. Nah ini soalnya sama iblis dibuat kita ini khawatir ya, biar kamu sendiri. Atau dibilangi sama iblis, dikacaukan pikiran kita kamu lo nggak disayang papa mama, buktinya papa mama lebih sayang sama adikmu dibeli-belikan terus, kamu nggak dibelikan. Paling papa mama enggak sayang kamu, sayangnya cuma sama adikmu. Nah itu namanya iblis mengacaukan pikiran kita dengan membuat pikiran kita khawatir ya. Nah bagaimana supaya iblis itu tidak bisa menang, mengambil pikiran kita, mengacaukan pikiran kita. Nah makanya pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat 8. Ayo Kak Monika bacakan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Ya, yang benar, yang mulia, yang adil. Ya, makanya harus diisi ya pikirannya dengan pikiran Kristus. Caranya berarti harus suka membaca firman Tuhan. Kalau papa mamanya kasih nasihat didengarkan ya, supaya pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Nah, itu namanya ketopong keselamatan. Nah, sekarang perlengkapan yang keenam ya. Kalau hari ini yang kedua, tapi kalau dari semua perlengkapan ini yang keenam, yaitu pedang roh. Nah, apa itu pedang roh ya? Kalau bagi seorang prajurit, pedang itu gunanya untuk apa? Nah, pedang ini biasanya digunakan untuk menahan serangan, bisa juga untuk membunuh musuhnya ya. Tapi kalau kita Kak, masa kita membunuh Kak? Iya dong, kita ada musuh kita yaitu iblis, kita harus bisa mengalahkan iblis. Nah, pedang roh itu adalah apa? Pedang roh itu kita baca ya di Roma 10 ayat 8 sampai 11. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Nah itu pedang roh itu yaitu artinya firman Tuhan. Jadi bukan Kak Monika nyuruh adik-adik punya pedang loh ya. Tapi yaitu pedangnya kita adalah apa? Firman Tuhan. Ya, kita harus bisa. Kalau iblisnya menggoda, harus bisa menolak dengan nama Yesus, dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana sehari-hari kita? Misalnya kita mulut kita mau ngomong kotor, mau ngomong gosip-gosip, ya diajak, ayo kita ngomong-ngomong ini miso-miso. Nah, itu enggak boleh ya. Firman Tuhan itu juga pedang bermata dua.
Nah, firman Tuhan itu juga dapat apa? Menghancurkan segala kebohongan iblis. Nah, makanya kita harus punya kekuatan, kita adalah firman Tuhan. Awas, iblis menunggu waktu yang baik untuk menyerang kita. Karena itu, ayo adik-adik, kita perlengkapi senjata kita, perlengkapan rohaninya. Jangan lupa ketopong keselamatan, kita jaga pikiran kita, dengan kita isi dengan firman Tuhan, kita juga punya pedang roh ya untuk dapat menangkal dari serangan iblis. Nah, begitu ya adik-adik firman Tuhan minggu ini. Terima kasih. Adik-adik, tadi Kak Monika sudah menjelaskan mengenai ketopong keselamatan dan juga pedang roh. Jadi kita sudah lengkap punya senjata Allah. Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kemudian kasut kerelaan hati, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir adalah pedang roh. Nah adik-adik, biarlah masing-masing dari kita sudah mempunyai selengkap senjata Allah, sehingga kita bisa mengalahkan setiap siasat iblis dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Nah sekarang adik-adik, kamu sudah siap menjadi laskar-laskar Kristus dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kamu harus percaya bahwa kamu adalah anak-anak Allah dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, pegang kebenaran itu bahwa Tuhan beserta adik-adik semua karena adik-adik sudah mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Selalu lakukan yang baik dan benar, kemudian bersiaplah kalian untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan yang sudah kalian alami kepada orang-orang di sekitar kalian, atau mungkin ada dari keluarga kalian yang belum mengenal Tuhan, ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kehidupan mereka. Nah adik-adik, letakkan seluruh kepercayaanmu juga kepada Tuhan. Dengan iman kita juga bisa mengalahkan iblis. Jadi mempunyai iman yang menjadi kepercayaanmu dan juga yang akan menyelamatkanmu. Dan yang terakhir adalah gunakan selalu pedang roh untuk kita bisa melawan iblis. Karena kita tahu bahwa iblis itu akan mengambil semua yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kalian kalau kita tidak bersiaga, tidak bersiap-siap, tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah. Tapi kalau kalian sudah punya semuanya, jangan khawatir. Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita. Amin, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, mari kita kalahkan iblis. Jadilah berani, jadilah kuat, karena Tuhan berserta adik-adik semuanya. Itu sekali lagi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kalian bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah Rocky pada hari ini. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman. Sekali lagi, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga kita benar-benar menjadi laskar-laskar Kristus yang membawa kemenangan. Nah, untuk aktivitas minggu ini tadi sesuai dengan firman Tuhannya yaitu membuat ketopong. Ya, ketopong yang ini. Ya, ketopong, topinya. Terus sama pedang. Mana pedangnya? Pedang. Oh ya, ini. Ini pedangnya. Nah, jadi lengkap ya. Mulai dari yang minggu kedua yaitu apa Kak Tuti? Ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Terus sama baju zirah. Ya. Terus minggu ketiga kita membuat apa ya? Ini adalah kasut kerelaan hati. Ya, dengan perisai, ya perisai iman, ya ini contohnya boleh seperti Yedija ini atau seperti
joines boleh. Enggak seperti ini enggak apa-apa Kak. Enggak apa-apa, bebas. Yang penting bagus, lebih bagus dari kakak-kakaknya buat. Oke, boleh ya. Terus, nah challenge-nya apa challenge-nya? Challenge-nya yaitu foto pakai semua lengkap. Ya, langsung yang paling lengkap, fotonya bagus, nanti cepet dikirim ke kakaknya masing-masing. Nanti dari masing-masing kelas dipilih satu yang bagus, nanti akan dapat hadiah. Apa Kak? Istimewa ya Kak ya hadiahnya ya Kak? Sesuatu. Ya sesuatu, masih rahasia, tapi yang pasti menarik ya. Jangan lupa ya, apalagi Yedija, Joine sama Ken harus lengkap ya buatnya ya. Kan sudah dikasih contoh semuanya ya. Oke adik-adik Rocky, sudah jelas ya? Kalau kurang jelas nanti boleh tanya ke kakak-kakaknya masing-masing ya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bersama-sama, kita mau berdoa syafaat, kemudian nanti akan ditutup doa berkat oleh Kak Tuti. Yuk, kita sama-sama berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Yedija untuk bangsa, negara, dan Lumajang Kencong. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, Ya. kiranya bangsa ini terhindar dari virus corona ya Tuhan, Amin. yang sudah mengganggu kami ya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan virus ini ya Tuhan. Ya, Kami Tuhan. juga berdoa untuk Pak Presiden ya Tuhan, menjaga bangsa negara ini ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Ya, Kami juga berdoa untuk kota Lumajang kami ya Tuhan, kota Lumajang ini terhindar dari virus corona ya Tuhan, yang sudah Amin. mengganggu kami ya Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk Pak Bupati ya Tuhan, yang telah menjaga kota Lumajang ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Ya, Haleluya, amin. amin. Yang kedua kita berdoa buat gereja-gereja supaya bersatu hati, juga GPI Rock Lumajang, adik-adik Rocky diberkati Tuhan, kakak-kakak Rocky, juga pemimpin rohani kita dipimpin oleh Ken. Tuhan Yesus berkati gereja-gereja ya Tuhan, gereja Lumajang dan juga gereja Jember ya Tuhan, berkati agar bisa selalu memberikan firman untuk kepada umatnya ya Tuhan, dan selalu bisa sehat orang jemaat-jemaatnya ya Tuhan, jemaat selalu ya. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah berdoa, sudah menyerukan setiap apa yang ada di dalam hati kami Tuhan, dari anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya doa kami sudah sampai pada Engkau Tuhan, dan Engkau pasti mengabulkannya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Bapak terima kasih juga untuk ibadah Rocky hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu juga termaterai dalam hati anak-anak Rocky Tuhan, dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan, dan biarlah setiap firman-Mu itu juga menjadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, jadi laskar-laskar Kristus yang penuh dengan kemenangan, dan setiap perlengkapan senjata Allah itu mereka bisa gunakan untuk bisa melawan iblis Tuhan, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari jahat, ya hari-hari yang jahat. Biarlah melalui setiap senjata Allah yang sudah mereka kenakan itu yang memampukan mereka untuk mereka bisa melawan segala tipu muslihat iblis di hari-hari ini Tuhan. Bapak terima kasih, kami serahkan anak-anak Rocky Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami percaya saat mereka menjadi anak-anak yang taat, tekun, dan setia kepadamu Tuhan, maka Kau akan curahkan berkat-Mu tercurah melimpah atas mereka semuanya, dan kami percaya Tuhan masa depan yang indah pun Kau sudah sediakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap berkat buat setiap orang tua anak-anak Rocky dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya segala kebaikan Tuhan tercurah melimpah atas setiap keluarga anak-anak Rocky dimanapun mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau tahu juga Tuhan setiap pergumulan, setiap apapun Tuhan yang menjadi permasalahan dalam setiap keluarga anak-anak Rocky kami Tuhan, tapi kami percaya saat mereka meletakkan semua beban permasalahan hidup mereka di bawah kaki-Mu Tuhan, Kau juga yang akan selesaikan, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka semakin hari semakin menguatkan iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan, dan mereka juga mengenakan selekap senjata Allah, sehingga mereka tidak mudah digoda oleh iblis dan juga tidak diombang-ambingkan oleh iblis Tuhan. Bapak terima kasih, kami menyerahkan anak-anak Rocky kami,
keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ya, Bapak. Bapak, terima kasih. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tercurah melimpah atas kehidupan anak-anak Rocky dimanapun kalian berada. Terimalah damai sejahtera Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik Rocky. Tetap semangat. Ayo kasih senyumnya dulu buat teman-teman kita. Ucapkan dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, adik-adik Rocky, God bless you.